Kembali bersama kami di Visi Negarawan, kita akan mulai diskusi dengan tema hari ini yaitu membawa etika ke bilik suara. Saya ke Ibu Siti dulu. Ibu Siti, dengan beragam persoalan yang telah mewarnai pemilu 2024 ini melihatnya seperti apa? Apa saja potensi pelanggaran maupun juga kecurangan yang bisa terjadi di pemilu 2024 ini? Iya, karena ini pemilu nasional ke-6 ya, jadi bukan pertama ke-6. Maka memang kita sebaiknya gitu melakukan antisipasi dan memberikan nanti opsi-opsi solusi setangkas mungkin, sekonkret mungkin untuk supaya tidak terulang lagi. Jadi termasuk nanti DPT kan gitu ya. Nanti Mbak KPU RI lah beliau ini yang bisa mengatakan itu. Tapi yang kita concern adalah bagaimana nanti peran penting dari para stakeholders terkait pemilu, yaitu mulai penyelenggaranya KPU, Bawaslu gitu ya, DKPP, terus diikuti oleh partai politiknya, elit politiknya gitu ya, dan juga termasuk institusi penegak hukum, medianya, lembaga surveinya, civil society-nya gitu ya, masyarakat dan birokrasi. Nah, birokrasi saat ini luar biasa menjadi sorotan tajam bagi publik karena birokrasi diintrusi oleh kekuatan politik. Ini antara lain ya. Tapi ujung-ujungnya memang adalah ditarik dari masalah etika. Nah, maka kita senang ketika sejumlah elit ya sekarang ini bahkan kampus-kampus bergerak atas nama etika tadi itu. Ada etika yang dilanggar yang dimana para elit politik ini selalu gitu ya melakukan semacam alasan-alasan pembenaran, bertameng, berkedok gitu, tidak ada pasal dan ayatnya. Ini ada dokter hukum nanti. Kalau tidak ada ayat pasal ayatnya itu oke. Tapi etika tidak seperti itu. Jangan lupa, etika itu tidak dipasalkan, kadang-kadang tidak diayatkan, tapi kalau dilanggar banyak orang teriak. Karena level etika bahkan di atas hukum di gitu ya. atas hukum. Maka etika itu yang biasanya sudah mentradisi. Jadi apa yang menjadi values kita gitu ya, tradisi kita, itu yang kita ikutilah. Apa yang disuarakan oleh kampus-kampus, para guru besar, komunitas-komunitas dari sejumlah kampus, dan ini akan menjadi efek domino ya, terus bereret nanti ya, seperti itu. Ini menunjukkan concern yang sama, concern kolektif kita terhadap terlanggarnya etika tadi itu. Nah ini yang tentu lalu direfleksikan dalam masalah DPT. Masalah nanti bagaimana tidak hanya DPT gitu ya, nanti itu adalah bagaimana peran dari quick count ya itu ya, termasuk itu di penghujung kita sudah coblosan, lalu masyarakat menunggu-nunggu, yang datang bukan KPU tapi quick count. Nah, quick count ini yang harus kita hati-hati perankan. Jangan sampai mendikte KPU gitu ya. Jangan sampai nanti quick count itu seolah-olah hal yang sudah absah yang bisa diikuti menjadi rujukan. Nah, ini quick count bukan rujukan, tapi tetap namanya hasil dari TPS masing-masing itu nanti akan dihitung oleh KPU secara manual. Dalam gitu ya. keadaan Indonesia yang public distrust sangat tinggi gitu ya, lalu penegakan hukum kita yang lemah, tolong ini yang harus diawasi bersama-sama. Betul. Nah, tadi Ibu Siti juga menyinggung soal budaya begitu ya, bahwa etika itu harusnya mentradisi, harusnya membudaya. Saya ingin ke Pak Aji, bahwa demokrasi kita masih menghadapi budaya politik feodal, kemudian juga patrimonial, pakeu, ada juga peer pressure, sehingga mungkin ada di situ kendala-kendala kultural menolak politik uang. Nah, bisakah kita sebenarnya berharap tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat dalam pemilu 2024 ini khususnya? Iya, saya pikir itu satu pernyataan yang kita tuju bersama ya, bahwa kalau kita bicara budaya politik ya memang di Indonesia faktanya kita melihat budaya politiknya tidak tunggal. Ya, dan untuk semuanya sebenarnya yang namanya budaya itu tidak pernah tunggal. Selalu ada versi-versinya dari masa ke masa. Memang begitu ceritanya ya. Jadi tidak pernah ada mitos itu, budaya itu satu, itu mitos. Jadi memang punya banyak wajah. Nah, sekarang kita sedang berada di dalam satu transisi. Kita bertransformasi menuju satu negara modern yang kita cita-citakan, negara yang demokrasi, meninggalkan
negara yang dalam tanda kutip tradisional yang tadi Mbak Vera sampaikan ya, penuh dengan berbagai etika politik yang berbeda dengan etika politik demokrasi. Nah, apakah kita bisa meninggalkan itu? Tidak pernah sebetulnya bisa meninggalkan ya. Dulu kakek guru saya Profesor Kuncharaningrat bilang ya, kalau ada satu peradaban yang umurnya panjang, maka dia akan semakin sulit berubah. Ya. Mengapa tidak bisa ditinggalkan? Tadi apa namanya, satu kultur yang sudah bertahan lama sekali itu susah sekali ditinggalkan karena ada budaya itu kan diwariskan turun-temurun, tapi ada satu bagian ideal kalau apa namanya gadget yang material culture berubah dengan cepat. Tapi yang namanya ide, gagasan itu jauh lebih lama berubah. Ya, karena ini satu norma dasar yang kemudian lebih susah. Kalau yang periferal, yang material itu cepat sekali berubah. Ya. Itu sifat dari budaya seperti itu ya. Jadi kita boleh bercita-cita mengubah budaya dalam arti sistem nilai menuju demokrasi, tapi ingat nilai itu susah sekali berubah. Nah, menuju kemana diubahnya? Ini menjadi pertanyaan penting kan? Kalau saya rasa teman-teman kalau bicara budaya politik dan kita bicara etika politik, kan kita bicara beberapa hal yang terkait dengan misalnya akuntabilitas dan integritas. Nah, di masa lalu tradisi budaya etnik kita yang namanya transparansi, akuntabilitas itu dipahami dengan cara yang berbeda. Ya, akuntabilitas misalnya ya, kalau si ini jadi pimpinan, maka besok yang ini. Nah, apa bedanya yang satu dengan yang sini? Ini mungkin adalah ini bapaknya, ini anaknya. Ini kakeknya, ini anaknya, dan sebagainya ya. Tapi kemajuan pendidikan tidakkah bisa merubah itu sebetulnya? Daya berpikir seseorang kemudian bisa mengarah kepada etika dan sikapnya? Saya sebenarnya ingin itu menjadi satu penutup ya. Kita perlu pendidikan politik yang seperti apa. Nah, pendidikan seringkali diartikan sebagai menambah pengetahuan mengenai teknologi. Nggak cukup sampai di situ. Tapi daya nalar, daya kritis itu suka lewat ya. Jadi kalau kita menekankan pendidikan hanya pada skill dan knowledge, lupa pada critical thinking, ya nggak akan berarti apa-apa. Ya. Jadi siapa yang sekarang bisa dengan bekal pendidikan yang cukup, tapi bisa mengkritisi keadaan dengan bekal pendidikannya itu ya. Jadi harusnya tidak pesimis dong, Pak Aji. Tidak pesimis, tapi kalau kita bicara kultur, perubahan kebudayaan selalu lambat, pelan, ya, tidak pernah cepat, ya, tidak pernah di dalam konteks. Sebenarnya ada kata-kata misalnya, kita bisa nggak melakukan revolusi kebudayaan? Term revolusi kebudayaan itu seperti oksimoron ya. Kebudayaan itu berevolusi bukan berevolusi. Pelan sekali gitu ya. Nah, akulturasi ditambah-tambahkan lagi. Nah, saya ingin ke Bu Ida kalau begitu. Bu Ida, tadi Bu Siti juga sempat menyinggung terkait dengan penyelenggara pemilu begitu ya. Salah satu potensi kecurangan itu juga ada dari sisi penyelenggara pemilunya yang benar-benar harus jurdil. Nah, bagaimana evaluasi peran penyelenggara pemilu yang sejauh ini khususnya dalam hal pendidikan politik kepada masyarakatnya? Iya. Saya ingin memulainya dari bagaimana sebetulnya arah kebijakan atau politik hukum pemilu kita. Apa sih yang ingin dicapai pada pemilu kita hari ini ya? Undang-undang pemilu tidak berubah dan pada saat dilakukan perubahan undang-undang pemilu pasca pemilu tahun 2014, sebetulnya ada cita-cita ideal dari pembentuk undang-undang bahwa pemilu tahun 2019 dan berikutnya 2024 dan seterusnya itu tidak hanya ingin dicapai aspek prosedur pemilunya saja, tetapi ingin dibangun sebuah kontestasi yang demokratik dan berintegritas. Nah, bagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas itu? Maka kemudian pembentuk undang-undang itu melakukan sebuah perekayasaan sosial. Jadi dari sisi teori hukum itu memang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, untuk mencapai pemilu yang berintegritas, maka kemudian pembentuk undang-undang itu melakukan penataan terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu. KPU tidak cukup diawasi oleh Bawaslu, KPU Bawaslu diawasi oleh DKPP. Ada 3 institusi penyelenggara pemilu dalam satu kesatuan dan dibangun check and balances. Nah, kemudian yang kedua tidak cukup dengan melakukan penataan penyelenggara pemilu,
berikutnya adalah pembentuk undang-undang itu memperkuat gitu ya dari aspek regulasi potensi pemilu yang melanggar prinsip jurdil itu juga kemudian oleh pembentuk undang-undang dirumuskan sejumlah pasal untuk mengawasi begitu ya atau mengawasi dan mencegah seluruh stakeholder untuk melakukan perilaku yang curang. Ya, yang pertama dipertegas di dalam undang-undang pemilu kita ini bahwa aspek sanksi punishment kepada penyelenggara, kepada peserta itu tidak cukup dengan sanksi pidana karena menurut pembentuk undang-undang yang saya pahami di dalam proses pembahasan rancangan undang-undang waktu itu adalah bahwa memenjarakan orang itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Kan? Kenapa? Karena tidak mengubah kondisi kecurangan yang sudah dilakukan. Sanksi administratif yang dipandang itu lebih efektif, ya untuk menghentikan segala bentuk kecurangan pemilu. Misalnya, bagaimana mekanisme accountability kalau penyelenggara pemilunya itu curang. Nah, sebelum jauh dibawa ke proses hukum pidana, ada mekanisme etik ya, untuk menghentikan bahwa perilaku penyelenggara pemilu itu tidak cocok dengan nilai-nilai penyelenggara pemilu, dia harus keluar dari lingkungan penyelenggara pemilu. Demikian juga peserta pemilu. Kalau ada perilaku yang curang dari peserta pemilu, maka yang harus ditegakkan itu dari dimensi administrasinya dulu. Maka soal kecurangan pemilu, soal politik uang yang menjadi topik di malam hari ini tidak cukup nanti proses pidananya, tetapi bagaimana bisa diproses dari aspek administrasi dan dia bisa didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Jadi itu dari aspek kerangka hukum apa yang dicapai pada pemilu itu kita. Tidak pernah berjalan selama ini ya? Ya, ini yang harus dipastikan ya bahwa lembaga-lembaga yang sudah dibentuk, yang sudah diperkuat dari aspek kewenangannya, kemudian mereka itu betul-betul bekerja, ya memastikan bahwa seluruh aspek pelanggaran pemilu itu bisa ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya, jadi seperti yang kita lihat sekarang, apakah ketiga lembaga penyelenggara pemilu berfungsi dengan baik? Sudah ada beberapa contoh kasusnya dan masyarakat bisa menilainya apakah tiga lembaga ini berfungsi, mekanisme check and balances. Sebelum pemilu sampai di tahapan kampanye, ada tahapan awal verifikasi partai politik yang saya kira media juga cukup luas memberitakan, menginformasikannya. Kemudian ada yang kedua aspek regulasinya, bagaimana penyelenggara pemilu membuat regulasi untuk meningkatkan representasi perempuan yang hari ini mengalami kemunduran, sudah di-challenge ke pengadilan, ada putusan juga tidak dilaksanakan. Ya, yang harusnya 30% ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua untuk terus melakukan pengawasan terhadap bagaimana bekerjanya ya kelembagaan penyelenggara pemilu sebagai wasit pemilu. Ini harus dipastikan mereka bekerja secara imparsial. Baik, tugas kita semua untuk mengawasi itu. Dan nanti usai jeda kita juga akan tayangkan jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden mengaku sudah memiliki pilihan politik dalam pemilu 2024. Usai jeda tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.